Video di samping adalah video rangkaian acara Tegaksitan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Slamet Sri, Fakultas Psikologi tahun angkatan 2020. Kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk sharing dan membahas tentang budaya yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kendal. Kita di sini tidak hanya sendirian, namun ada 4 rekan yang lain sesama mahasiswa Universitas Slamet Sri, Fakultas Psikologi tahun 2020 juga. Perkenalkan, saya Aji Kurniawan selaku pembawa acara maupun moderator, dan saya membawa 4 rekan saya yang akan kita ajak berbincang-bincang tentang kebudayaan yang ada di Kendal, yaitu tentang Tedak Siti ataupun yang sering kita sebut juga dengan Tedak Siten. Nah, dari 4 rekan saya di sini ada 1 cowok dan 3 cewek. Baik, mari kita berkenalan dari yang paling ujung, yang cowok terlebih dahulu. Monggo Mas, siapa namanya? Namanya Syahriati. Alamatnya dari? Sebelahnya? Saya Ulan Menias Dari? Desa Walari. Dan- Saya Dina Nuraini dari Walari. Dan yang terakhir? Saya Siti Fatkur Rahmah dari Motongsari Walari. Baik teman-teman, ini bisa dibilang dari Kabupaten Kendal bagian barat. Jadi di Kendal itu ada 2 bagian, Kendal Tengah sampai ke barat dan juga Kendal Tengah sampai ke timur. Dari masing-masing daerah tersebut nantinya kebudayaan sering berbeda meskipun tujuannya sama. Maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman yang dari barat terlebih dahulu untuk membahas atau kita sharing dari 4 teman yang ada di sini. Sudah tahukah apakah itu Tedak Siten? Pernah dengar Mas? Baik, kita mulai dari yang paling cowok dulu ya, yang paling ganteng ini, cowok paling ujung. Tedak Siten kalau di tempat Mas Hafid seperti apa Mas? Seperti apa ya? Seperti mengucapkan uang gitu Mas. Mengucapkan uang ya? Oke, berarti di situ Mengucapkan uang gitu. oh ada uang disebar gitu ya Mas ya? Seperti ada bubur merah putih sebagai lambang Indonesia, itu buburnya merah sama putih. Padahal warnanya itu coklat. Oh gitu. Oh. Dan bisa- Terus biasanya itu dilakukan saat apa Mas? saat itu sudah apa ya? Kurang tahu juga. Oh, berarti hanya mengikuti di sana juga pernah ikut ambil uangnya juga? Pernah tapi sedikit. Paling banyak dapat berapa Mas? 10.000. 10.000, alhamdulillah. Di situ uangnya logam atau kertas? Logam Mas, seperti biar dapat banyak. Kalau kertas kan dibuang malah gini-gini kan Mas. Oh gitu ya. Oh, ya. Ya, gitu. Itu versi dari Mas Hafid ya teman-teman ya. Nah, coba kita tanya versi lain dari sebelah kiri saya yang paling dekat dengan saya, Mbak Fathur Rahmah. Di daerah jenengan ada juga? Ada. Kejadiannya seperti apa? Kalau di saya itu bayinya disuruh naik tangga dari tebu. Terus sebelum itu dia kan melewati kayak diangkat gitu loh Mas. Ngelewatin 7 makanan gitu sih. 7 makanan. Apa aja Kayak itu? Ada buburnya, terus ketan. Iya. Terus pokoknya makanan pokok gitu kayak Oh, jagung makanan gitu. pokok. Kira-kira tujuannya buat apa sih, Mbak? Kurang tahu juga. Oh, sama kurang tahunya. Oke. Kan itu biasanya bayi kayak gitu itu kan 7 bulan ya baru jalan. Nah, berapa sih? Kayak 7 bulan baru jalan gitu kan. Nah, ke-7 makanan itu tuh kayak nyembolin gitu. Oh, berarti kalau di tempatnya Mbak Fathur Rahmah itu ketika bayi usia 7 bulan ya, mulai diajarkan jalan, kemudian melewati 7 mungkin menyimbolkan dari masing-masing bulan yang sudah dilalui gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba tanya lagi dari 2 teman yang belum kita tanya. Dari Mbak Gina, di daerah Mbak Gina juga ada Mbak? Ada, Terus di situ biasanya alur kegiatannya seperti apa? hampir sama sih Mas kayak punyanya Mbak Siti Fatku. Cuma ada tambahan biasanya kalau setelah melewati apa yang Makanan, menuju iya. makanannya itu, nah itu nanti si anaknya ini si bayi itu ngambil kayak di situ ada disediakan biasanya Al-Quran, buku, pensil, terus ada uang. Nah itu biasanya di situ kan ada simbol-simbolnya juga sama. Kalau misal Al-Quran mungkin dia nantinya pintar mengaji, terus kalau pensil mungkin dia pintar jadi penulis Oh, seperti gitu. itu. Biasanya itu. Berarti seperti ketika masih bayi disuruh milih sendiri, kemungkinan bisa dibilang itu simbolik ya, nanti besarnya dia akan lebih tertarik atau fokus. Iya.
meniti karirnya seperti apa. Oh, jadi mungkin seperti itu teman-teman, tidak hanya berjalan di 7 gugur ataupun makanan melambangkan 7 bulan itu, namun juga setidaknya orang tuanya ingin mengetahui ini kedepannya bakatnya atau minatnya itu di bagian mana. Yang terakhir nih dari Mbak Mulan ya, di daerah Mbak Mulan juga ada Mbak? Tetanggaan sama. Oh gitu, masih sama persis atau ada perbedaan? Persis, soalnya cuma beda agama aja. Oh Satu gitu, desa sih, satu Mas. desa. Oh, di situ juga 7 bulan sama, anak usia 7 bulan. Kemudian ketika anak melewati makanan itu, kan anak 7 bulan biasanya belum bisa jalan ya. Nah itu cara melewatinya gimana? Itu kan itu sama orang tuanya. Digendong, dibopong. Oh jadi istilahnya anak itu dikenalkan kakinya ya. Terus kalau sebelum 7 bulan usianya, sudahkah boleh menyentuh itu atau menyentuh tanah? Kurang tahu sih, kayak belum. Berarti gini teman-teman, itu sebagai perawalan atau permulaan supaya anak ketika usia 7 bulan ke atas nantinya sudah mulai boleh menapaki kehidupannya ya, sudah mulai berjalan gitu. Nah setelah itu teman-teman kira-kira ada nggak sih unsur-unsur lain ataupun sudah mengamati dari teman-teman berempat di sini, kira-kira tujuan utamanya dari upacara adat ini apa? Mungkin Mas Hafiz punya gambaran Mas? Tujuannya Hmm. kalau menurut saya itu tujuannya itu syukuran gitu Mas. Mensyukuri apa namanya, kalau sudah bisa jalan itu harus dirayakan gitu, Mas. Oh gitu. Seperti naik tangga biar bisa jalan apa ya namanya, ya gimana ya, seperti kita kan mengapresiasi apa namanya Mas, Mengapresiasi prestasinya ya, berarti anak itu udah bisa jalan, kita adakan syukuran juga gitu. Kalau dari Mbak Ulan? Menurut saya sendiri itu tujuannya untuk mempersiapkan anak melewati fase-fase kehidupan selanjutnya. Oh, jadi itu benar-benar permulaan ya untuk menapaki kehidupan selanjutnya. Dari Mbak Gina? Saya sependapat sama Mas Sahrul sih sebenarnya. Mungkin gambaran kayak syukuran anak bisa mulai berjalan buat melewatin rintangan-rintangan yang ada di depannya gitu. Oh, oke. Hampir sama semua jadi. sebenarnya ada perbedaan di tempat saya Mas. Apa itu bedanya Mas? Anaknya itu dikurung dalam kurungan itu, Dikurung dalam kurungan ayam. Di dalam itu dikasih kayak tambah gitu, dikasih tasbih, uang, kitab. Nanti si anak itu akan ngambil yang pertama apa gitu. Sama ya Mas saya. Hampir sama. Oke, hampir sama, cuman bedanya kalau di tempat jenengan ada kurungannya, di tempat lain belum tentu ada gitu ya. Tempat saya itu lebih ke modern gitu, dikasih kayak lotre voucher gitu. Oh gitu juga. Bener-bener itu kehidupan nantinya ya Mas ya. Oh ya bener. Terakhir, kalau dari Mbak Fathur Rahmah sendiri, menurut jenengan Mbak, kira-kira tujuannya apa sih dilakukan upacara adat seperti ini? Kalau tujuannya sendiri itu kan tentu aja kayak bener sih katanya Mas Sarul, mengapresiasi si anak tersebut karena udah pertama kali dia napakin kaki ke tanah gitu. Itu juga kayak adat gitu sih. Oh sebenarnya. iya. Berarti Turun-temurun, dari perwakilan ini yang ada di Kendal, teman-teman berempat ini semuanya ada upacara adat ini ya. Jadi semuanya sama, tujuannya juga sama, kesimpulannya tadi juga sama teman-teman. Jadi untuk mensyukuri ataupun untuk memberikan istilahnya ini loh simbolis. Nanti kedepannya kalian akan menghadapi ujian seperti ini dan kita mempersiapkan sebagai orang tua. Salah satunya diberi di dalam kurungan ayam, suruh milih beberapa barang supaya nanti kita tahu nih anak minat bakatnya di mana. Jadi sama di Jawa Tengah khususnya di Kendal selalu ada kegiatan seperti ini setiap anak usia 7 bulan ya. Iya. Jadi ada syukurannya, ada buburnya, kemudian ada memberikan uang, terus ada upacara adat melewati rintangan dan seterusnya. Jadi gitu teman-teman. Ini contoh sampel kita bertanya dengan mahasiswa Universitas Slamet Sri dari Fakultas Psikologi tahun 2020 yang rumahnya dari Kendal ke barat. Nah, nanti teman-teman bisa menyaksikan juga. Setelah ini saya akan mengundang teman-teman yang rumahnya dari Kendal ke timur. Adakah perbedaan lain atau sama? Semoga saja kita dapat sedikit pembahasan lain yang bisa memberikan pandangan nantinya ke kita. Ataupun mungkin nanti ada inspirasi lain, kegiatan ini akan ditambahi apa. Mungkin sementara itu dulu dari kami.
Terima kasih Mas Hafiz, Mbak Ulan, Mbak Gina, dan Mbak Fatur Rohmah. Setelah ini jangan kemana-mana. Saya akan mengundang 4 teman lagi yang akan kita tanyai sama dan kita tunggu jawabannya seperti apa. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya seperti janji saya tadi. Saya akan mengajak 4 rekan baru yang rumahnya dari Kendal ke Timur. Kalau tadi kita mengajak teman yang rumahnya Kendal ke Barat, sekarang gantian dari Kendal ke Timur mengenai kebudayaan Tedak Siten atau Tedak Siti, atau teman-teman juga saya menyebutnya Dundunan. Kira-kira pendapat dari teman-teman yang rumahnya dari Kendal ke Timur itu sama apa enggak ya tentang Tedak Siti ini? Kira-kira juga ada perbedaankah dari agenda itu? Mari kita tanya bersama-sama. Di sini ada 4 rekan saya juga, sama seperti tadi, 1 cowok, 3 cewek. Nah, mari berkenalan dari yang paling ujung, yang cowok terlebih dahulu. Silahkan. Nama saya Muhammad Arifat Rahman, asli Kaliwungu. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurrahma Chandratama, asli Kendal. Kenalkan, nama saya Dwi Lutfiani, asli Kendal. Perkenalkan, nama saya Ika Yulianti, asli Kaliwungu. Jadi 2 orang dari Kendal, 2 orang dari Kaliwungu, teman-teman. Kalau tadi 2 orang dari Cepiring, 2 orang dari Pelering, kalau nggak salah. Nah, jadi itu benar dari Kendal ke Barat, sekarang Kendal ke Timur. Oke, teman-teman, santai aja. Saya ingin mengajak ngobrol. Tadi udah ada 4 orang nih. Ada Mas Hafiz, Mbak Ulan, Mbak Gina, sama terakhir Mbak Fatur Rohmah. 4 orang rumahnya di sebelah barat. Mereka saya tanya tentang Tedak Siten atau Tedak Siti. Kebanyakan dari mereka tahu prosesnya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Namun 4 orang tadi banyak yang sedikit kebingungan, tujuannya apa sih seperti itu. Nah, sebelum kita tanya semakin jauh, saya ingin tanya dulu dari 4 teman yang ada di sini, di daerah masing-masing ada Tedak Siten juga? Ada. Oke. Dimulai dari Mas Fatur dulu mungkin. Tedak Siten di daerah Mas Fatur seperti apa Mas kegiatannya Mas? Kalau di daerah saya itu bahasanya BBD Mas. Kalau di Kaliwungu itu namanya uti-utian. Uti-utian. Ya. Uti-utian itu apa Mas? Uti-utian itu sama ada di Tedak Siten itu, tapi cuma beda pembicaranya, pengucapannya. Tapi keduanya masih sama, itu pakai duit. Pakai duit. Jadi uti-utian. Jadi nguti-ngutinya duit teman-teman. Yang dikasih nama bukan acara Tedak Sitennya ya. Berarti untuk mengingatnya duitnya. Uti-utian ya teman-teman. Di Kaliwungu ada uti-utian. Kemudian dari Mbak Anissa juga sama ada ya Mbak ya. Nah kalau di daerah jenengan seperti apa Mbak? Kalau penyebutannya sih kayak dundunan gitu Mas. Sama jadi itu acaranya si anak dilewatin kan ada bubur merah putih sama hijau biasanya. Nah dimasukin ke situ, terus nanti ada kurungan ayam, di dalamnya itu ada kayak tasbih, Al-Quran, buku gitu. Nah itu terus nanti ada tangga dari tebu. Nah itu anaknya dinaikin ke situ, terus dimasukin ke kurungan ayam itu. Kalau tadi sebutnya udian uangnya atau duitnya, sekarang sebutnya dundunan. Berarti turunnya teman-teman. Sudah berbeda nih penyebutannya. Sebenarnya mungkin sama ya penyebutannya, cuma untuk mengingatkan kegiatannya seperti apa. Nah, alurnya juga sama juga seperti tadi. Oke, selanjutnya dari Mbak Lutfi sendiri. Di daerah Mbak Lutfi seperti apa Mbak kegiatannya? Sama sih, namanya dundunan juga. Acaranya sama. Kayak ada melewati bubur warna-warni gitu kan. Tapi kalau punya aku sih lebih ke buburnya warna coklat sama putih. Coklat sama putih. Iya. Sama nanti untuk acara terakhir puncaknya seperti biasa ngedur uang. Iya. Namanya dundunan juga. Dundunan. Nah, sekarang dari Mbak Ika. Mbak Ika ini Kaliwungu juga nih. Coba perbedaan ada nggak dari Mbak Ika sama Mas Fatur di sini? Kalau dari Mbak Ika Mbak, gimana alurnya di sana? Kalau di punya saya itu namanya mudun lemah Mas. Mudun lemah. Satu Kaliwungu kan beda ya teman-teman ya. Penyebutannya aja beda. Kegiatannya seperti apa? Kegiatannya itu kayak ya sama, tapi punya saya tuh bedanya nggak pakai bubur merah putih itu, tapi pakainya kayak makanan yang terbuat dari ketan kayak gemblong, wajik, jenang gitu kan. Anaknya sama disuruh jalan di atas makanan itu, habis itu naik ke
tangga tebu. Habis naik ke tangga tebu dimasukkan kurungan, suruh milih itu barang-barang kayak buku, pensil, tasbih seperti itu. Lalu di acara akhirnya itu ada itu juga udi-udian itu ya. Oh ya. Jadi ini teman-teman, dari 3 teman cewek ini menyebutnya dundunan sama mudun lemah. Berarti kan penyebutannya lebih ke turunnya ya. Nah, tadi kita juga sama, mulai dari menginjak bubur, ada naik tangga, kemudian ada milih barang. Nah, sekarang yang saya mau tanya nih dari Mas Fatur, tadi penyebutannya udi-udian. Kegiatannya mungkin bisa diceritakan Mas dari awal sampai akhirnya? Dari kegiatannya itu hampir sama Mas. Itu ada acara tadi menginjak bubur, ada makanan lain, terus ada yang dikurung jadi apa sangkar ayam itu kan. Iya. Jadi nah pernah ngalamin yang apa proyek uang dia. Oh iya. Dia itu ngakalin. Ngakalinya? Kan ada baskom kan Mas. Uangnya Tidak di sini. Nah, ada orang pun tahu di baskomnya ya. Oh. Jadi dia ikutin nyari yang dikepiorin. Oh, berarti ngambil dulu ya sebelum uangnya dilempar gitu ya. Mungkin kalau itu semua sih kayaknya Mas. Hampir semua. Hampir semua. Nah, teman-teman sudah pernah ikut semua juga? Pernah. Uang paling banyak dapat berapa, Mas? Sekitar hampir 50. Wah, kayak tadi Mas Hafiz paling banyak 10.000 loh. 10.000. Kalau Mbak Anissa sama Mbak Lutfi 20-an paling. 10-an. Kalau Mbak Ika nih yang paling kecil coba berapa, Mbak? 18.000. 18. Jadi dari teman-teman yang ada di sini teman-teman tadi ada 8 orang. Paling banyak itu Mas Fatur. Mungkin Mas Arif yang rakep Iya. itu. Mungkin dia itu orang lain. Dia sendiri. Gitu. Oke, jadi dundunan, udi-udian, mudun lemah sama teman-teman alurnya. Nah, untuk menyinkronkan saja karena tadi kita udah tanya ke 4 narasumber juga. Biasanya itu terjadi atau dilakukan saat event apa itu, Mas? Biasanya anak itu apa ya Mas? Apa? Kayak wis wayahnya itu loh Mas. Wis Wayah jalan gitu ya, saatnya jalan. Kalau tadi pendapat dari Mbak Gina sama Mbak Mulan itu ketika bayi umur 7 bulan. Iya. Jadi kesimpulannya sebelum 7 bulan tidak boleh menyentuh tanah dulu. Setelah Iya. 7 bulan ada prosesi, kemudian ada upacara adat itu turunkan ke tanah, setelah itu baru boleh. Istilahnya sebagai simbolis ini untuk melangkah ke depannya. Itu 7 bulan. Sama ya? Iya. Jadi bayi usia 7 bulan teman-teman sama. Tak kira mungkin ada yang 3 bulan, 4 bulan suruh jalan dulu. 7 Kan bulan. lumayan. Iya. Mendahului kan lumayan. Yang lainnya 7 bulan baru jalan itu udah lari kan gitu. Kan lumayan. Jadi sama. Kegiatannya 7 bulan. Nanti setelah itu ada melangkah atau kalau bahasa Jawanya midak ya. Midak mudun ke tanah. Kemudian ada di situ menginjak bubur, ketan, naik tangga juga ya. Kemudian ngambil barang yang ada di situ. Biasanya barang apa aja tuh Mbak Lutfi? Seperti ballpoint, buku, tasbih, ada Al-Qur'an, terus ada peci, uang juga. Kayaknya sih tergantung yang ngasih keluarganya kayaknya. Oh, Ya. berarti masing-masing keluarga mungkin punya pemikiran yang berbeda ya? Mungkin kalau uang yang utama uang, buku, ballpoint, sama Al-Qur'an. Oh gitu. Kira-kira ya teman-teman, dengan barang-barang yang ada di situ tujuannya untuk apa ya? Kalau orang zaman dahulu sih biar tahu nanti gedenya jadi apa gitu. Istilahnya ngeramal, ini istilahnya memprediksi ya. Kalau kita di psikologi ada ngeramal teman-teman, jadi memprediksi ini ceritanya. Minat bakatnya ya. Iya, minat yang lebih bakat. tepat, lebih minat kemana? Kalau lebih minat ke ballpoint, mungkin dari kecil udah tertarik sama ballpoint nih. Nulis. Nah, jadi orang tuanya bisa mengarahkan ke depan seperti apa. Jadi di Jawa seperti itu teman-teman. Kita dari bayi pun sudah mulai diprediksi besok besarnya menjadi apa. Namun sesuai pengamatan nih teman-teman yang ada di sini, kira-kira sesuaikah yang diambil sama kedepannya yang dilaksanakan sama anak tersebut? Kira-kira ketika dia ambil Al-Quran akan jadi ustadz nih, atau malah justru Mas teman saya ambil Al-Quran tapi Enggak jadi. hobinya balap liar nih, sesuai atau enggak? Enggak. Enggak menjamin ya? Tergantung kayaknya sih Mas. Tergantung orang tuanya Tergantung juga ya, didikannya orang tuanya juga ya. Oh gitu, berarti
tujuannya acara itu adalah untuk mencari tahu minat bakat, sama yang kedua untuk istilahnya memberikan pengalaman kepada si anak kecil ya, karena menginjak berbagai macam makanan juga. Kemudian untuk tetangga sebelah mas, tetangga sebelah, terus mbak juga di tetangga kiri kanan rumahnya, ada manfaatkah yang didapat dari acara ini? Dapat uang. Dapat uang, berbagi rezeki nanti ya. Ada lagi yang dikasih bubur sih mas, jadi tiap tangga itu dibagi satu-satu tiap malam. Gitu. Berarti selain kita mengajari anak untuk ini loh, nantinya kamu akan dapat pengalaman ke depannya saat menjalani hidup. Kemudian kita memprediksi juga anak minat bakatnya di mana, juga ada syukuran ya. Kita mensyukuri kemudian berbagi ke teman-teman atau ke tetangga sekitar rumah. Jadi satu prosesi banyak manfaat yang ada. Iya. Berarti di seluruh Kendal ada semua nih ya? Ada. Caranya juga hampir sama, mungkin tujuannya sama persis, namun ada berbagai macam selingan ya. Tadi soalnya ada juga yang tidak pakai kurungan, jadi ngambil barang itu tanpa dikurungi gitu. Ada juga yang dikurungi juga, jadi tujuannya sama teman-teman. Oke, mungkin sementara sekian dulu dari kami. Nantikan video-video menarik lainnya, kami akan mengajak teman-teman membahas budaya yang lain yang ada di Kendal. Jadi dengan saya Haji Kurniawan, mahasiswa Universitas Slamet Sri, Fakultas Psikologi tahun 2020, saya akan mengajak teman-teman yang lain, satu fakultas maupun fakultas yang lain, kita akan membahas budaya yang ada di Kendal. Jadi